Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan atas setiap kita. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu saudara. Biar ibadah hari ini itu menjadi berkat buat setiap kita. Ada pemulihan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan atas setiap kita, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas setiap kami, Tuhan. Kalau kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Beracaralah atas ibadah kami, Tuhan, pagi hari ini. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan biarlah Roh Kudus itu bekerja sempurna atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan
dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan, sebab tiada yang mustahil. Mari kita sembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Dengan iman percaya kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hiraramaya Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Oh, kami ini percaya kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami ini tetap percaya akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau yang tidak meninggalkan setiap kami sendiri Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Kau yang sanggup menolong kami, Kau yang sanggup menjamah kami. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, biar sukacita kami ini penuh, sebab kami ini berharap kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiribishandara lamaya randara lamaya so. Hindara lamaya shere.
mengasihi-Mu. Dia yang sudah mati buat setiap kita di atas kayu salib. Itu karena kasih-Nya atas setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah seperti-Mu, sebab kami punya Tuhan seperti-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Biar kuasa-Mu itu dinyatakan hari ini Tuhan. Biar kuasa-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang menjamah setiap kami Tuhan, Kau yang memulihkan setiap kami, Kau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Kau yang mengasihi kami, Kau yang mencintai kami Tuhan. Mari kita nikmati kebaikan-Nya Tuhan, saudara. Biar kasih-Nya Tuhan saat ini menjamah setiap kita. Waktu kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mari nikmati kebaikan-Nya Tuhan, saudara. Mari nikmati kebaikan-Nya Tuhan. Oh, haleluya.
Jangan terburu-buru keluar dari hadirat-Nya, saudara. Hadirat Tuhan itu yang menjadi kekuatan setiap kita. Hadirat Tuhan itu yang memulihkan setiap kita. Hadirat Tuhan itu yang menjadi pengharapan setiap kita. Biar saat ini juga jamaah Tuhan itu mengalir. Dahsyat Tuhan, Kau dahsyat, Kau hebat. Terima kasih, sebab Kau Tuhan yang hebat. Sebab Kau Tuhan yang luar biasa. Kami ini sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak terima hormat, pujian dan kemuliaan. Oh, haleluya. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia, sebab Dia Raja, sebab Dia Tuhan. Biar mulut kami ini Tuhan bersorak memuji-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kami ini sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Kami ini sungguh percaya, apapun kondisi kami Tuhan, biar kami ini tetap percaya Tuhan. Kami tetap punya iman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuntun setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman-Mu Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan Yesus dan Tuhan selalu berada dalam kehidupan kita. Mari saat hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan di Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Lukas 15 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Perikopnya tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya baca firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar
yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, saya mau berbicara tentang satu tema passion atau gairah. Jadi, gairahnya siapa yang mau kita bicarakan pagi hari ini? Kita mau berbicara tentang gairahnya Tuhan, hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dan dia punya kerinduan yang besar, punya satu gelora yang membuat dia tidak tahan. Akhirnya dia Tuhan yang kudus, dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang berkuasa, rela merendahkan dirinya jadi manusia dan hadir dalam kehidupan kita, dan dia mati untuk tebus setiap dosa kita. Nah, passion ini juga, gairah ini juga yang akan kita sama-sama belajar hari ini. Dikatakan di ayat pertama dan ayat kedua, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kelompok yang pertama, Tuhan Yesus. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini berarti di dalamnya ada ada penjahat, ada pezina, ada pelacur, ada kalau hari-hari ini pelakor mungkin ya, perebut laki orang atau perebut bini orang seperti itu. Jadi ada penjahat, ada pembunuh, ada perampok di sana. Jadi berbagai macam karakter orang yang hari-hari ini yang kita sendiri katakan jahat. Nah, orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini dikatakan di ayat pertama biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, saya merenungkan, saya bertanya, kenapa pemungut cukai, orang-orang berdosa itu datangnya sama Yesus? Kok tidak datang kepada ahli Farisi dan ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat? Orang Farisi dan ahli Taurat ini juga adalah orang yang tahu akan hukum-hukum Tuhan. Hidupnya juga saleh, tahu tentang firman Tuhan, suka berdoa. Saya percaya mereka juga melakukan hal yang benar. Kalau kita katakan hari-hari ini, orang itu orang yang kudus juga. Orang yang perilakunya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang aneh adalah orang berdosa itu, pemungut cukai itu datangnya sama Tuhan Yesus, bukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa? Di ayat 2 dikatakan begini, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, iya Tuhan Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, kenapa pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini datang kepada Yesus? Kenapa dia tidak datang kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Karena jelas di ayat 2 dikatakan begini, orang Farisi melihat Yesus makan bersama dengan mereka, mereka tolak. Dikomplain Tuhan Yesus itu, kenapa engkau terima orang-orang berdosa, pemungut cukai ini, dan engkau makan bersama-sama dengan mereka? Jadi ada sebuah penolakan dari ahli Taurat dan orang Farisi bagi pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan penolakan ini sebetulnya merusak gambar diri. Bapak Ibu Saudara, kita ini jika kita ini mengalami penolakan
yang berulang kali datang dan hadir dalam hidup kita, itu sangat merusak gambar diri kita, merusak hati kita. Dan kalau boleh saya ngomong, ketika hati itu semakin ditolak, semakin mengalami hal-hal yang tidak enak, yang pahit. Kalau bahasa saya, kita ini bisa jadi monster yang berbahaya, monster yang sangat mengerikan. Karena apa? Dari hati ini timbul kehidupan. Bayangkan ditolak terus, mereka orang berdosa ini, pemungut cukai ini, bukan orang yang tidak sadar akan dosanya. Mereka ini sadar kalau mereka ini pezina, mereka ini pelacur, mereka ini perampok, mereka ini penjahat. Mereka ini sebetulnya sadar akan kesalahannya, akan dosa-dosanya. Mereka ini tahu bahwa mereka ini orang jahat. Masalahnya ketika mereka datang kepada Yesus, mereka dapat penerimaan. Tuhan itu punya kuasa penerimaan. Kuasa penerimaan ini adalah kuasa yang sanggup memulihkan hati seseorang. Contoh yang sederhana Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita ini mempunyai salah kepada orang lain. Saya berselisih dengan saudara saya contohnya. Ketika saya berselisih, adalah kebutuhan dasar manusia itu maunya diterima, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berselisih dengan seorang teman saya, kemudian saya sadar akan kesalahan saya minta maaf sama teman saya. Saya minta maaf akan kesalahan saya, karena saya sudah, contoh mungkin perkataan saya menyakiti hatimu, saya bilang seperti itu, saya minta maaf. Dan naturalnya manusia dan setiap kita itu pinginnya permintaan maaf kita diterima. Betul? Begitu permintaan maaf saya diterima oleh teman saya, ya saya memaafkanmu, saya mengerti kok, kamu mungkin tidak sadar melakukan itu, saya maafin kamu. Begitu permintaan maaf saya diterima oleh teman saya, hati saya ini lega, plong, ada pemulihan di sana. Tapi bayangkan ketika saya minta maaf, dia malah pergi. Itu membuat saya ini merasa jadi rendah diri. Dan itu yang terjadi ketika pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Jelas di firman Tuhan di ayat yang kedua dikatakan, Yesus dikomplain waktu terima. Jelas itu menunjukkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat menolak orang berdosa dan pemungut cukai. Itu sangat jelas. Dan penolakan itu membuat seseorang itu sebetulnya menjadi sangat mengerikan, membuat hatinya itu pahit. Bapak Ibu Saudara, saya mau beri satu contoh kisah nyata. Ada seorang penjahat yang terkenal, namanya Karl Panzram. Lahir pada tahun 1891 dan dia meninggal tahun 1930. Tahun 1920 si Karl Panzram ini ia merampok rumah William Howard Taft yang saat itu di Amerika ia menjabat sebagai menteri perang dan belum menjadi presiden Amerika. Jadi Karl Panzram ini track recordnya Bapak Ibu Saudara, dia melakukan 21 pembunuhan dan melakukan 1000 pemerkosaan anak laki-laki dan pria. Jadi 1000 orang itu diantaranya ada anak kecil, laki-laki dan pria. Jadi benar-benar ini satu penjahat yang mengerikan pada zaman itu. Nah, bahkan di tahun 1920 itu tadi, dia ngerampok rumah William Howard, itu adalah menteri waktu itu, menteri perang. Waktu itu 1920 itu William Howard Taft ini menjabat sebagai menteri perang. Sebelum akhirnya beliau jadi presiden Amerika. Dia rampok rumahnya, dia rampok pistolnya, semuanya, dan hasil rampokannya itu, hasil dari merampok di rumah William Howard ini,
Karpansam ini beli sebuah kapal pesiar pribadi. Akhirnya dia beli sebuah kapal pesiar, dia sewa 10 orang pelaut sebagai anak buah kapalnya untuk berlayar. Dan ketika melakukan perjalanan itu, 10 pelaut yang disewa oleh Pansam ini dibuat mabuk, dikasih minuman keras, dibuat mabuk. Setelah dibuat mabuk, 10-10-nya diperkosa. Kemudian setelah diperkosa, dibunuh oleh Pansam. Dan akhirnya 10-10-nya mayatnya ini dibuang ke laut. Begitu mengerikannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Pansam ini? Pada suatu kali, Pansam juga pernah menyewa sebuah perahu dengan 6 orang anak buah kapal begitu ya, anak buah yang mengendarai perahu itu, melakukan suatu perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan itu 6 orang yang disewa itu tadi untuk melakukan sebuah perjalanan dengan sebuah perahu itu ditembak mati ke 6-6-nya di atas perahu itu. Kemudian mayatnya 6-6-nya dibuang, dilemparkan kepada buaya-buaya yang ketika dia melewati sebuah sungai itu. Begitu mengerikannya, dan di biografinya dia mengatakan apapun yang sudah dia pernah perbuat itu, melakukan 21 pembunuhan, melakukan pemerkosaan 1000 bahkan lebih dari 1000 anak kecil dan laki-laki dan pria, dia berbicara seperti ini, saya tidak pernah menyesal. Begitu mengerikannya seorang Pansam ini. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa dia bisa menjadi monster yang mengerikan seperti ini? Ternyata Pansam ini dilahirkan di sebuah keluarga miskin. Pada saat usia 8 tahun, ayahnya meninggalkan dia. Dia hidup dengan ibunya harus bekerja keras untuk menghidupi 5 saudara karena dia 5 bersaudara, 5 anaknya. Dan Pansam ini anak yang cukup nakal waktu itu. Ketika ditinggalkan ayahnya, dia kehilangan seorang figur bapak yang harusnya mendidik, menyayangi, mengayomi, mengarahkan. Dia kehilangan seorang bapak. Di usia 12 tahun, karena susahnya kehidupannya, dia mencuri apel, kue, dan sebuah pistol dari tetangganya. Karena kelaparan, dia curi, pokoknya ada kue, ada apel, dia curi. Dan dia lihat sebuah pistol, dia juga curi. Mungkin waktu itu dia mau jual kali ya, saya kurang mengerti. Tapi karena kebutuhan yang mendesak, dia curi itu. Untuk apa? Untuk makan sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Ketangkap dengan tetangganya, dia dihakimi sama tetangganya. Dan akibat perbuatannya itu, dia tambah dimarahi, dia tambah dapat perlakuan yang tidak baik, dia dicap sebagai anak yang nakal. Itu semakin membuat Pansam ini memberontak. Dia lakukan pencurian lagi, dia melakukan kenakalan lagi, dia melakukan pencurian lagi. Dan akhirnya pada suatu kali Karpansam ini dikirim ke sebuah sekolah untuk istilahnya memperbaiki perilakunya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekolah tersebut di sekolah tersebut itu Pansam ini malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak enak. Karena memang dia nakal. Dia berbuat salah, berbuat ulah, para stafnya itu dia dipukulin si Pansam kecil ini, usianya masih 12 tahun. Dipukulin, disiksa, bahkan diperkosa oleh staf di sebuah sekolah itu. Jadi Pansam ini dari usia 12 tahun ini sudah ngalamin banyak hal, penolakan, siksaan. Bahkan sekolah tersebut itu si Pansam ini mengatakan seperti ini. Ketika seseorang masuk dalam sekolah tersebut, itu seperti kanvas kosong
yang pada akhirnya seseorang yang keluar dari sekolah tersebut digambarkan akan berdarah dan akan penuh lebam dalam hidupnya. Itu sekolah di mana Pansam ini dikirim. Dia ngalamin banyak hal yang tidak enak. Bahkan karena bencinya dia di sekolah ini, si Pansam ini punya niat untuk membakar sekolahnya. Dan dengan berhasil, tanpa diketahui, Pansam berhasil membakar sekolahnya tersebut. Dan karena banyak masalah yang terjadi, dia sering kali disiksa. Akhirnya di satu titik, Pansam ini dilepaskan oleh sekolahnya untuk ya sudah selesai di masa pendidikannya di sekolahnya itu. Kemudian dia melakukan suatu perjalanan, naik kereta, tibalah dia di sebuah tempat, di sebuah jalan, dia bertemu dengan banyak gelandangan, kemudian dia mengalami pemerkosaan lagi oleh gelandangan-gelandangan, dia diperkosa ramai-ramai oleh gelandangan. Itu semakin membuat dia ini sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Dan mengapa Pansam ini menjadi monster yang mengerikan? Dia bahkan sampai memperkosa 1.000 anak laki-laki dan pria. Itu karena apa? Karena dia banyak mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. Dia mengalami penolakan, penyiksaan. Jika hati manusia itu tidak diberikan kepada Tuhan sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan untuk dipulihkan, sebetulnya manusia ini bisa jadi monster yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai pada maksa dia dipenjara dan dia dapat vonis hukuman gantung waktu itu, dia bilang seperti ini kepada algojonya. Waktu algojonya tanya, apa kata terakhir yang kamu mau ucapkan sebelum kamu dihukum mati? Dia bilang seperti itu. Dia bilang dengan sangat keras kepada algojonya, ya kamu, selama kamu bersantai seperti ini, aku sudah bisa membunuh 10 orang lagi. Dia bilang seperti itu. Betapa hatinya ini sudah tidak ada belas kasihan, Bapak Ibu Saudara. Begitu mengerikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kepada pemungut cukai, kepada orang-orang berdosa, Tuhan itu punya kuasa penerimaan. Dia terima, dan dikatakan firman Tuhan seperti ini. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Biasakan kita datang kepada Yesus dan kita dengarkan firman-Nya. Kita renungkan firman-Nya. Kita harus membiasakan diri datang kepada Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun kondisimu, apapun yang kau alami hari-hari ini. Datang kepada Yesus. Jika engkau mengalami pergumulan, masalah rumah tangga, ekonomi, apapun Bapak Ibu Saudara, datang kepada Yesus. Jangan pernah tinggalkan. Begitu Bapak Ibu Saudara tinggalkan Yesus, dunia ini kejam Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus yang terima kita Bapak Ibu Saudara apa adanya. Dia gembala yang baik. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita di ayat yang ketiga. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah gembala agung. Kita ini adalah domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini domba-domba Tuhan ini, anak-anak Tuhan ini digambarkan seperti domba yang hilang ini. Kenapa? Domba itu ketika digembalakan, terkadang domba ini karena asiknya dia makan, akhirnya dia semakin jauh dengan gerombolannya. Dia makan tambah jauh, akhirnya domba ini terhilang. Itu gambaran juga kehidupan kita. Terkadang kita ini sering terlena dengan dunia ini, dengan keadaan ini, dengan masalah yang kita alami, dengan kenikmatan dunia.
dengan kedagingan, dengan keinginan-keinginan kita. Seringkali kita ini terlena Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya di satu titik, kita baru sadar bahwa kita ini sudah jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang seperti itu hari ini, ada berita baik buat kita. Tuhan sedang mencari setiap kita. Mencari engkau, mencari saya. Dia adalah gembala yang baik. Ketika ada dombanya yang hilang, gembala ini mencari Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi Tuhan sedang mencari Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya jadilah domba yang mau ditemukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini jadilah orang yang mau ditemukan oleh Tuhan Yesus hari ini. Bapak Ibu Saudara, cintanya Tuhan itu personal. Dikatakan punya 100 ekor domba, satu hilang, yang 99 diletakkan di padang gurun. Si gembala itu mencari yang satu ekor ini. Bapak Ibu Saudara, kasihnya Tuhan itu personal bagi setiap kita. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Di abad-abad pertama itu, seorang gembala itu punya kebiasaan kebiasaan orang Israel pada abad-abad pertama itu adalah jika seorang gembala itu menggembalakan kambing dombanya, terkadang gembala itu memainkan musik atau bernyanyi itu bukan untuk menghibur dirinya, tapi itu adalah sebuah bentuk rasa sayang seorang gembala kepada domba-dombanya. Bahkan domba-dombanya itu, kalau gembalanya ini punya 10 ekor domba yang ia gembalakan, ke 10-10-nya dombanya ini punya nama sendiri-sendiri. Nah, jadi kebiasaan seorang gembala pada waktu itu adalah dia memainkan musik, dia bernyanyi. Mungkin saya teringat Daud itu waktu menggembalakan beberapa domba-dombanya punyanya papahnya, Daud itu sering main kecapi. Satu sisi Daud itu memuji Tuhan. Dan saya percaya di sisi yang lain Daud itu kemungkinan, ini menurut saya dengan tradisi ini, dia juga menyanyikan itu bentuk rasa sayang Daud kepada domba-dombanya yang cuma beberapa ekor itu. Nah, domba-domba ini, gembala ini punya kebiasaan juga. Kalau punya domba 10 ekor, namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi gembala ini akan panggil satu-satu dombanya. A, karena domba ini hafal dengan suara gembalanya, dipanggil A. Begitu dipanggil, A datang kepada gembala ini. Domba yang A ini dia gendong, dia peluk, dia usap, dia usuk-usuk. Kemudian setelah selesai, domba yang A diletakkan kembali, dipanggil. Yang B, begitu datang dipeluk, digendong, dielus-elus, disayang. Itu yang dilakukan gembala pada waktu itu. Kebiasaan gembala itu pada waktu itu yang dilakukan seperti itu. Sampai dari domba A sampai domba C diperlakukan sama satu persatu. Itu bukti sayangnya seorang gembala kepada dombanya. Dan Bapak Ibu Saudara, bayangkan seorang gembala punya hubungan yang begitu dekat, punya kasih sayang yang begitu dalam kepada dombanya, satu hilang. Makanya Tuhan Yesus menggambarkan kalau ada satu yang hilang, dia cari sampai ketemu. Bapak Ibu Saudara, mungkin seorang gembala yang kehilangan dombanya itu
ketika ada satu ekor dombanya yang hilang, dia mencari dengan hati yang sedih, mungkin bisa sampai menangis dia mencari karena rasa kehilangan seekor domba yang dia sayangi. Begitu juga Tuhan Yesus atas setiap kita. Ketika kita ini mulai undur dari Tuhan, mulai meninggalkan ibadah, mulai meninggalkan persekutuan, mulai ibadah online dianggap remeh, dianggap biasa-biasa saja, tidak ada kesungguhan hati lagi. Mulai setiap hari yang biasanya kita bangun jam-jam doa, membaca firman Tuhan, mulai kita undur. Karena hari-hari ini banyak waktu kosong, banyak nonton sinetron lah, banyak nonton film Korea lah. Akhirnya membuat kita undur dari Tuhan. Itu membuat hati Tuhan sedih, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasihnya Tuhan itu personal buat setiap kita. Dia tunggu dan dia cari Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini untuk kembali kepada Dia. Jangan tinggalkan hubungan intim. Jangan tinggalkan jam-jam doamu. Jangan tinggalkan jam-jam perenungan pembacaan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena di sana itu Tuhan ingin dekat dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah ilustrasi juga. Ketika seorang wanita diajak makan oleh temannya, seorang pria, tapi ramai-ramai. Nah, ketika seorang wanita ini diajak oleh teman prianya, tapi teman prianya ini juga ngajak teman-teman yang lain, jadi ramai-ramai. Otomatis karena diajak dan mau ditraktir, otomatis sebagian besar akan menerima ajakan untuk makan bersama. Nah, tetapi berbeda ketika wanita tersebut diajak makan oleh seorang pria yang wanita tersebut tidak sukai. Contoh begini, sebut saja nama perempuan ini adalah Paulina, nama adik saya saja, Paulina. Si Paulina diajak karena ada beberapa orang, ada 3 orang yang menyukai Paulina. 3 orang ini salah satunya Paulina senang. Tapi 2 yang lain dia tidak suka. Nah, ketika 2 orang yang lain yang tidak suka itu ngajak perempuan ini, ngajak gadis ini untuk makan, untuk ngedate makan berdua, otomatis besar kemungkinan bahwa perempuan ini akan menolak. Karena apa? Dia tidak ada rasa, dia tidak suka. Tapi ketika pria yang ketiga yang juga dia sukai ngajak untuk makan, maka kemungkinan besar si gadis ini akan terima ajakan makannya. Begitu diajak makan, prianya menyatakan perasaannya bahwa saya suka sama kamu. Dan akhirnya karena perempuan ini juga menyukai pria tersebut, dia terima cintanya. Akhirnya 2 orang sejoli ini berpacaran lah, istilahnya seperti itu. Nah, yang mendapat ketika seseorang itu punya hubungan, pasti akan mendapatkan perlakuan khusus. Jadi ketika mungkin si perempuan ini dekat dengan laki-laki lain, pacarnya akan bilang, kamu jangan dekat-dekat sama itu, aku cemburu, akan seperti itu. Dan si perempuan pun akan punya perlakuan khusus dari si pria yang jadi pacarnya. Contohnya begini, ketika wanita itu mungkin sakit tengah malam, dia telepon pacarnya, "Ko, aku lagi sakit, tolong aku beliin obat ini."
Saya yakin dan saya percaya pacarnya itu meskipun malam, meskipun hujan badai, dia akan berusaha belikan obat dan datang untuk memberikan obat kepada pacarnya tersebut. Saya yakin. Begitu juga ketika kita ini Bapak Ibu Saudara punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, maka kita juga punya perlakuan khusus daripada Tuhan. Ketika kita ngalamin masalah dan kita teriak, kita berdoa kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan akan tolong hidup kita. Bahwa Dia akan hadir, Dia akan melawat, Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Dia akan menjamah engkau, Dia akan memperbarui hatimu, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Bahkan mujizat yang kau butuhkan, Tuhan akan jawab dengan segera dan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita bangun adalah intim bersama dengan Tuhan. Berusahalah menjadi domba yang mau ditemukan oleh gembala. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya mulai jauh dan undur dari Tuhan, bertobat dan kembalilah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan dengan senang hati akan terima setiap kita. Dia akan selalu terima kita. Tuhan lagi mencari Bapak Ibu dan saya sampai Dia menemukan kita berbalik kepada Dia. Ketika Dia menemukan kita, dikatakan firman Tuhan, saya tutup firman Tuhan. Gembala itu bersuka cita. Dia datang kepada tetangga-tetangganya, dia ngomong, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, karena dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Bapak Ibu Saudara, jika engkau kembali kepada Tuhan hari ini, hatinya itu Bapak Ibu Saudara akan sangat bersuka cita. Saya undang pemain musik. Mari kita sama-sama koreksi hati kita. Apakah kita ini sedang jauh daripada Tuhan? Apakah kita ini sudah terlena dengan hal duniawi, dengan kesenangan-kesenangan duniawi? Apakah kita sedang terlena dengan setiap masalah ekonomi, setiap masalah keluarga, setiap pergumulan hidup? Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sedang menantikan engkau kembali kepadanya. Pemungut cukai dan orang Farisi itu datang kepada Yesus. Biasa datang kepada Yesus. Mari datang kepada Yesus. Kita ini orang-orang berdosa. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Jika engkau mulai undur dan mulai jauh, mari datang kepada Tuhan. Dia sedang menantikan engkau Bapak Ibu Saudara. Dia gembala yang kehilangan dombanya. Hatinya hancur, hatinya menangis. Ketika Anda dan saya mulai undur dari hadiratnya, mulai meninggalkan jam-jam doa, mulai meninggalkan persekutuan-persekutuan dengan Dia. Mari kembali. Kuraba-raba, seberapa hancur hidupmu, seberapa susah hidupmu, Dia terima engkau Bapak Ibu Saudara. Kuraba-raba. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, akan dipadamkannya. Dia akan jadikan
dimanapun Anda berada saat ini, dimanapun Anda berada saat ini, apapun kondisi yang Anda alami saat ini, engkau jenuh, engkau bimbang, engkau takut, engkau putus asa, engkau di titik terendah dalam hidupmu, seburuk apapun keadaanmu, saya mau berkata saat ini, Bapak Ibu Saudara, Anda berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu Anda, Bapak Ibu Saudara. Dia sedang menantikan Anda datang kembali. Datang kembali kepada Tuhan. Dia lagi menerima engkau. Dia mau menerima engkau. Dia ada saat ini buat engkau. Dia merindukan engkau. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Tuhan kau menjamah setiap umatmu. Menjamah setiap anak-anakmu Tuhan. Jamah Tuhan dengan rohmu Tuhan yang tak terbatas. Jamah. Bawa hati mereka kembali kepada Engkau. Kembali kepada Engkau. Yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru.
Tuhan, aku berdoa pemulihan terjadi saat ini dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima roh yang baru. Terima sukacita. Terima pengurapan yang baru. Terima damai sejahtera. Terima yang terbaik daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biar hati kami kembali menyala. Kami kembali memiliki hubungan intim bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Dan kami percaya hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami diubahkan. Hari ini iman kami dibangkitkan kembali. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengumuman setiap hari di tempat ini, di alamat yang nanti akan ditampilkan di bawah ini, kita membuka bagi siapapun yang butuh untuk sangat memerlukan untuk makan, bisa datang ke alamat yang akan ditampilkan di bawah ini. Kita terbuka siapapun yang memang sangat membutuhkan makan, kita buka tempat ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dengan makanan yang sederhana yang kita siapkan di tempat ini. Itu saja pengumumannya. Mari kita kembali berdoa sekali lagi dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat firman-Mu, buat apapun yang kami alami Tuhan. Beri kami hati yang baru Tuhan, untuk selalu meresponi apa yang menjadi panggilan-Mu, apa yang menjadi hati-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan yang menjamin setiap masa depan kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika besaran